Halo, perkenalkan nama saya Pandura Hadiyama dan dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang apakah pengembangan kecerdasan buatan bisa mengancam keberadaan manusia dan apakah risetnya harus dihentikan. Nah, tanpa menunggu lebih lama lagi, yuk langsung kita bahas. Nah, pernah nggak sih kalian nonton film Terminator atau yang masih fresh di otak kita, Avengers Age of Ultron, di mana di kedua film tersebut penjahatnya atau musuh utamanya adalah robot yang dilengkapi dengan kecerdasan manusia. Dan dengan kecerdasan manusia yang mereka miliki, kecerdasan buatan manusia yang mereka miliki, mereka bisa mengakses banyak hal dan menggapai berbagai kemungkinan yang bahkan manusia biasa tidak bisa lakukan untuk memporak-porandakan lingkungan hidup kita. Wah, kacau banget ya. Apakah semua kecerdasan buatan bisa berpotensi untuk melakukan ini? Untuk itu, kita cari tahu dulu yuk, apa itu kecerdasan buatan. Nah, untuk sejarahnya sendiri, kecerdasan buatan atau istilah kecerdasan buatan ini ternyata bukan sesuatu yang fiksi yang hanya ada dalam film belaka. Istilah kecerdasan buatan ini nyata adanya dan diciptakan pada tahun 1956. Wow, itu udah lama banget. Dan riset awalnya ini bahkan pada tahun 1950-an itu berhasil mengeksplorasi topik-topik seperti penyelesaian masalah dan metode simbolik. Dan bahkan pada tahun 60-an, kecerdasan buatan ini diterapkan dalam bidang militer ataupun pertahanan, di mana Amerika Serikat lah yang menerapkan sistem ini. Nah, apa sih kecerdasan buatan itu? Nah, kecerdasan buatan itu sendiri adalah simulasi dari kecerdasan yang dimiliki oleh manusia, kita, yang dimodelkan di dalam mesin dan diprogram agar bisa berpikir sama halnya manusia. Nah, bayangkan deh kalau ada robot yang bisa berpikir seperti kita manusia. Dia bisa menciptakan atau memikirkan langkah apa yang akan dia lakukan selanjutnya, dan dia bisa memiliki akses untuk menggapai berbagai kemungkinan di pemikirannya. Tentu itu sangat luar biasa ya. Nah, kecerdasan buatan ini juga memungkinkan mesin untuk belajar dari pengalaman, menyesuaikan input-input baru dan melaksanakan tugas seperti manusia. Nah, dengan ini mungkin robot nanti bisa lebih hebat dari manusia karena mereka tidak akan mengulangi kesalahan yang sama dan mereka akan terus mengingat pengalaman yang telah mereka dapat sebelumnya. Di mana kita manusia kan tidak luput dari lupa ya. Nah, untuk itu apakah kecerdasan buatan ini bahaya? Apakah nanti akan tercipta Ultron-Ultron ataupun Terminator-Terminator, pasukan-pasukan robot yang akan mengancam kehidupan manusia? Nah, sebelum itu kita harus tahu untuk apa sebenarnya kecerdasan buatan itu dikembangkan. Kecerdasan buatan itu kan dikembangkan untuk membantu manusia. Seperti dalam gambar ini, mereka bisa membantu manusia untuk menciptakan sesuatu. Mereka bisa membantu manusia untuk menganalisis sesuatu. Dan mereka juga bisa digunakan untuk mendapatkan kemungkinan-kemungkinan yang tidak bisa didapatkan oleh kita manusia. Contoh, dalam bidang transportasi misalnya. Dewasa ini kan banyak sekali pengembangan mobil yang sudah bisa berjalan sendiri. Nah, mobil yang bisa berjalan sendiri itu diciptakan dengan menerapkan sistem kecerdasan buatan di dalamnya. Jadi, di dalam mobil itu ada kecerdasan buatan yang bisa untuk membantu manusia untuk menyetir dengan menganalisa jalan dan menghindari objek-objek yang bisa menghalangi mereka. Dan bahkan beberapa perusahaan mengklaim bahwa kecerdasan buatannya atau auto drive-nya itu lebih aman daripada jika kita mengemudi sendiri. Nah, tentu ini kan sangat bermanfaat bagi manusia. Apabila harus di-stop, sungguh sayang kan. Kembali lagi ke pertanyaan yang tadi, untuk bahayanya tentu ada. Bahayanya adalah apabila
pengembangan atau perkembangan kecerdasan buatan ini tidak dikontrol oleh kita penciptanya atau manusia. Karena kecerdasan buatan memungkinkan mesin untuk belajar terus-menerus, mengakses informasi yang tidak terbatas jumlahnya di internet, tentu itu akan bisa berpotensi untuk menjadi berbahaya apabila tidak ada kontrol yang baik dari manusia, dari kita manusia. Untuk itu, jika ingin menjawab pertanyaan apakah berbahaya, tentu pasti ada bahayanya. Tapi apakah harus di-stop? Jangan. Karena perkembangan teknologi itu tidak boleh dihentikan. Karena teknologi membantu manusia dan itu tidak dapat kita bantah. Lalu bagaimana dong kita menyikapinya? Nah, apabila ada perkembangan teknologi, tentu harus ada perkembangan manusia, sumber daya manusia itu sendiri. Kita harus menciptakan lingkungan di mana perkembangan teknologi berjalan selaras dengan perkembangan manusia atau sumber daya manusia. Agar kita tetap berada dalam memegang teguh prinsip bahwa kita manusia haruslah yang memanfaatkan teknologi, bukan sebaliknya, teknologi yang memanfaatkan manusia. Apabila kita hilang kontrol, hilang kendali, dan kita tidak tahu bagaimana caranya untuk mengendalikan teknologi, tentu itu akan membahayakan kita semua. Seperti halnya apabila kita tidak tahu cara mengendalikan atau kita tidak dengan matang-matang untuk membuat sistem kemudi otomatis atau drive yang menerapkan kecerdasan buatan, mobilnya kan bisa bergerak kemana-mana, tidak tahu, kita tidak bisa mengontrolnya, dan itu bisa membahayakan. Contohnya seperti itu. Untuk itu, kesimpulan dari video kali ini adalah kecerdasan buatan atau pengembangan kecerdasan buatan itu tidaklah harus dihentikan riset. Sebaliknya, riset harus terus dilanjutkan dengan kendali-kendali atau kontrol yang lebih dipertimbangkan agar bahaya-bahaya yang ada dalam pengembangan kecerdasan buatan ini bisa kita minimalisir dan bisa kita kendalikan supaya manusia terus mendapatkan manfaat dari teknologi yang dikembangkannya sendiri. Sama seperti Iron Man, di mana Tony Stark menciptakan kecerdasan buatan yang bernama Jarvis, dan itu memungkinkan dia untuk menjadi sosok yang kita kenal sebagai Iron Man yang membantu semua orang. Nah, teman-teman, itu saja dari saya, dan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi.